Teman-teman pasti sudah pernah jajan kan? Dan saat jajan, untuk membeli benda tersebut, kita menggunakan uang. Tapi, pernah kepikiran gak sih kalau uang itu diciptanya dengan bagaimana ya? Nah, di sini kami akan membahas tentang asal mula terciptanya uang, serta jenis dan fungsinya. Asal mula terciptanya uang. Jadi, pada zaman dahulu, manusia sebenarnya tidak mengenal uang. Mereka mengolah alam di lingkungan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, jika sumber daya alamnya sudah menipis, mereka akan berpindah tempat tinggal ke daerah lain. Ini disebut dengan masa komunal karena di masa ini sumber daya alamnya itu milik bersama. Lalu masuk ke era peradaban awal. Di sini kekayaan sudah milik individu. Dan manusia sudah melakukan pertukaran barang atau barter. Lalu bagaimana bisa uang muncul ya? Nah, uang muncul saat barter tidak lagi bisa diandalkan. Contohnya di sini ada Johnny dan ada Anton. Johnny memiliki 2 ikan yang akan ditukar dengan anggur si Anton. Di sisi lain, Anton tidak mau menerima 2 ikan Johnny karena dia hanya menerima 4 ikan. Nah, karena di sini Johnny hanya memiliki 2 ikan, sedangkan Anton hanya menerima 4 ikan, maka barter ini gagal. Nah, untuk yang masalah kedua, ada orang ketiga nih, si Lina. Sekarang Johnny memiliki 4 ikan yang akan ditukar dengan anggur si Anton. Tapi Anton pindah haluan, dia akan menukarkan anggurnya untuk brokolinya si Lina. Di sisi lain, Lina hanya ingin menukar brokolinya untuk 1 benang wol. Nah, di sini karena mereka berbeda-beda, maka barter ini gagal. Nah, dari kedua masalah tersebut dibutuhkanlah sebuah alat tukar, di mana alat tukar ini diharapkan dapat mengukur nilai dari suatu barang dan mendapatkan barang lain yang diinginkan. Di sini lahirlah uang. Bentuk uang dari zaman ke zaman. Yang pertama adalah benda bernilai. Uang dalam bentuknya yang paling awal adalah berupa sebuah barang bernilai yang ditetapkan sebagai alat tukar. Benda-benda tersebut disepakati oleh masyarakat di sebuah wilayah sehingga ia bisa diterima secara umum. Sejarah mencatat jika kerang, garam, dan manik-manik pernah dipilih menjadi uang pada masa dahulu. Yang kedua ada logam mulia. Benda bernilai berupa kerang dan yang lainnya kemudian dirasa tidak efisien karena nilainya yang berbeda-beda di setiap wilayah. Masyarakat membutuhkan suatu yang lebih kuat, tahan lama, memiliki nilai pecahan, dan bisa diterima di wilayah manapun di dunia. Akhirnya, seiring dengan berkembangnya teknologi pengolahan logam mulia, sebagian besar masyarakat mulai menyepakati logam mulia sebagai uang, di mana jenis yang paling populer adalah emas dan perak. Selanjutnya adalah surat jaminan emas. Apa sih surat jaminan emas itu? Dalam skala perdagangan yang semakin meluas, logam mulia dirasa kurang efisien karena sulit untuk dibawa dalam jumlah yang banyak, baik dari segi kemudahan transportasi maupun segi keamanannya. Nah, akhirnya muncul konsep kertas penjamin emas, di mana semua emas yang bersangkutan ini disimpan di suatu tempat yang aman dan pemiliknya diberikan sebuah surat yang menunjukkan bukti kepemilikan atas emas tersebut. Surat jaminan ini juga berfungsi sebagai uang dalam proses perdagangan berskala besar. Uang kertas. Surat jaminan emas kemudian bertransformasi menjadi uang kertas. Kemudian muncul berbagai jenis uang kertas di berbagai wilayah yang masing-masing memiliki keterangan berapa jumlah emas yang dijaminkan dalam setiap lembar pecahan uang tersebut. Uang kertas tanpa jaminan emas. Berlanjut ke masa modern, pada tahun 1970-an terjadi sebuah peristiwa penting dalam sejarah perekonomian dunia, di mana dolar Amerika sebagai mata uang yang menjadi standar perdagangan internasional melepaskan jaminan emas akibat krisis keuangan yang terjadi pada saat itu. Sementara mata uang dolar masih menjadi cadangan devisa atau kekayaan dari setiap negara. Uang elektronik.
Apa sih itu uang elektronik? Uang elektronik atau uang digital adalah alat pembayaran yang berbentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Biasanya transaksi membutuhkan jaringan internet karena pemakaiannya menggunakan perangkat atau komputer. Jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada bentuk. Bentuk terbagi menjadi 2, yaitu bentuk kartal dan giral. Bentuk kartal ini adalah uang yang berbentuk kertas dan logam. Kalau bentuk giral adalah uang yang berbentuk rekening bank dan deposito. Yang kedua ada wujud. Ada wujud fisik dan wujud elektronik. Kalau wujud fisik, uangnya kita dapat sentuh. Kalau elektronik, tidak ya. Yang ketiga ada bahan pembuatan. Nah, di sini uang bisa dapat berbahan kertas atau berbahan logam. Yang keempat ada nilai. Nah, di sini ada uang penuh dan uang tanda. Uang penuh atau full-bodied money adalah uang yang memiliki nilai sama dengan material pembuatannya. Kalau uang tanda atau uang token adalah uang yang memiliki nilai lebih rendah dari material pembuatannya. Fungsi uang. Fungsi uang terbagi menjadi 2, yakni fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang adalah fungsi dasar mengapa uang diciptakan. Setidaknya, terdapat 2 fungsi asli uang, yakni sebagai alat tukar dan alat ukur nilai. Sementara, fungsi turunan uang adalah fungsi yang mengikuti perkembangan uang sebagai alat tukar dan alat ukur nilai. Misalnya, seperti uang sebagai alat pengumpul kekayaan, alat investasi, dan alat komoditas perdagangan. Terima kasih ya sudah menyimak sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Dadah!